internet di rumah123.com, di apa. Jadi saya pasang, teman saya pasang di rumah123.com, di tempat-tempat yang lain. Rumahnya sama, ya, harganya sama, tempatnya sama, cuma orangnya berbeda. Nah, saya tunggu 1 minggu, 2 minggu, kan cantumkan nomor telepon. Gak ada yang telepon saya, gak ada. Tapi teman saya hampir setiap minggu ada yang telepon. Pak, ini rumah. Saya tanya, gue bingung sama lo, kok rumahnya sama, iklannya sama, yang ditelepon lu, bukan gua. Saya baru dipikir begini, dia sudah main puluhan tahun, saya setahun juga belum, ya kan? Jadi wajar dia ditelepon, padahal rumahnya sama, ya kan? Alamat iklannya sama, semuanya sama, harganya sama, tapi yang ditelepon teman saya, ya kan? Ditelepon dia, saya bingung, kenapa? Terus saya dapat hikmat, iya, dia kan udah puluhan tahun, lu setahun aja belum, gitu kan? Jadi itulah akibatnya ketika kita mempromosikan diri kita, kita dibukakan kesempatan, baru kita mempromosikan diri kita. Jangan belum kita teruji dengan waktu, belum kita pernah mengalami, kita mencoba untuk mempromosikan diri kita. Mungkin bisa berhasil, mungkin juga tidak. Karena kalau orang bekerja, orang bisnis kan ditanya, pengalaman kamu apa? Kamu sudah berapa lama? Betul kan? Kalau kita mau usahakan juga, kita mau kerjasama, mau usaha, ya kan, bangun satu usaha, ditanya, kamu sudah pernah melakukan apa aja? Kan yang mau bangun usaha sama kita kan tanya sama kita seperti itu kan, ya kan? Kalau kita sudah teruji dengan waktu, kita sudah biasa melakukan hal itu, yang berhubungan dengan hal itu, maka kita boleh mempromosikan diri kita. Itu menurut saya. Lain halnya ketika memimpin pujian, jadi MC, saya teruji dengan waktu, jadi saya boleh mempromosikan diri saya sekarang ini, ya kan? Karena memang saya juga dengan anugerah Tuhan udah pergi ke perusahaan-perusahaan. Kemarin Natal Transjakarta diundang untuk jadi MC, malah saya kasih masukan buat panitianya, nih sebaiknya habis ini begini, nih habis ini begini, ya kan? Karena kenapa? Sudah teruji dengan waktu, ya. Daud pun seperti itu. Ketika dia sudah teruji dengan waktu, maka Daud mempromosikan dirinya untuk mendapatkan kesempatan itu. Daud mempromosikan dirinya melalui masalah atau tantangan yang besar yang Daud hadapi, yaitu Goliat. Yang pertama, sikap yang diambil Daud adalah Daud melihat dan menggunakan kesempatan yang Tuhan bukakan untuknya. Sekarang ini, tahu dari mana saudara kesempatan itu datang? Ketika saudara lihat tantangan besar di depan saudara akan saudara hadapi. Baru-baru ini, saya mau kasih kesaksian. Saya menghadapi sebuah tantangan yang saya boleh bilang katakan besar. Saya berdoa sama Tuhan selama bertahun-tahun. Dan tiba-tiba masuk awal tahun ini, Tuhan seolah-olah membukakan kesempatan buat saya untuk mendapatkan apa yang saya doakan selama bertahun-tahun. Saya bergumul pada waktu itu, saya bilang, apakah ini kesempatannya Tuhan untuk Tuhan memberikan berkat yang sudah saya doakan selama bertahun-tahun? Ya kan? Saya konsultasi sama pimpinan saya, salah satu pimpinan saya bilang, ini bagaimana nih? Saya berdoa sama Tuhan, sebab ini berkat yang selama ini saya doakan. Tapi tantangannya di depan itu berat sekali. Saya akui, berat. Saya akui berat. Secara manusia, secara hitung-hitungan, itu nggak masuk di akal. Tapi saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, apakah ini waktumu? Apakah ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya bisa menikmati apa yang saya doakan selama ini? Saya bergumul sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Kamu tahu, apa yang kamu dapatkan selama ini bukan sebuah kebetulan. Saya rencanakan semuanya ini sehingga ini terjadi. Ya kan? Kamu ketemu dengan orang ini, tiba-tiba kamu nggak ngomong apa-apa, dia menawarkan. Ya kan? Dia menawarkan, mau gak? Pak Faldo mau gak? Kan kamu nggak minta. Kamu ketemu dengan orang ini kan, kamu tahu orang ini kan juga kebetulan, bukan sebuah rekayasa kebetulan. Jadi ya inilah tantangan yang besar yang harus saya hadapi. Sementara di satu sisi ada juga tawaran yang lebih baik lagi. Saya nggak ngadapin tantangan ke depan, saya tahu saya nggak akan ngadapin tantangan. Tapi saya disuruh pilih pada waktu itu, kamu mau menghadapi tantangan ini yang besar, walaupun secara hitung-hitungan itu nggak masuk di akal. Tapi ketika kamu berani menghadapi tantangan ini untuk beberapa tahun ke depan, itu waktunya kamu akan melihat berkat yang selama ini kamu doakan akan menjadi bagian hidupmu. Oleh sebab itu yang kedua saudara, yang Daud lakukan adalah
Daud memandang wajah Tuhan. Ketika dia menghadapi masalah, dia memandang wajah Tuhan. Itu yang saya hadapi juga. Tantangan begitu berat di depan saya selama bertahun-tahun ke depan ini, tapi saya cuma mau lihat bahwa saya hanya memandang wajah Tuhan. Ketika saya berdoa sama Tuhan, saya minta sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, ini waktunya berarti iman saya semakin lama semakin diperkuat oleh Tuhan. Semakin otot-otot iman saya semakin dilatih oleh Tuhan. Begitu juga dengan setiap saudara. Ada kesempatan dalam usaha, ada kesempatan dalam pekerjaan saudara. Walaupun tantangannya di depan begitu berat, tapi selama ini saya doa, saudara berdoa buat hal itu. Saudara minta sama Tuhan, saudara lihat apakah yang ini Tuhan caranya. Beginikah cara Tuhan? Tantangannya berat banget Tuhan. Saya belum pernah menghadapi tantangan masalah besar ini sebelumnya. Tapi kita percaya, yang kedua, ketika kita memandang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Walaupun di depan kita itu tantangannya begitu berat, tidak terhitungkan oleh pikiran kita, tidak masuk hitungan, nggak jadi secara manusia kita nggak akan pernah bisa menghadapinya. Tapi Daud melihat dan memandang kepada Tuhan. Ayat yang ke ayat yang ke 45, 1 Samuel 17 ayat 45. Yang kedua, Daud memandang kepada Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu juga. 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan. Yang kedua yang Daud lakukan adalah Daud memandang kepada Tuhan, walaupun tantangan masalahnya besar sekali di hadapan dia. Jadi yang pertama, ketika Daud mengambil kesempatan yang Tuhan berikan untuk mempromosikan dia, untuk memberkati dia, Daud bukan hanya mengambil kesempatan itu, tetapi Daud juga memandang kepada Tuhan. Dia hanya memandang kepada Tuhan untuk menghadapi tantangan yang besar itu. Sehingga yang terakhir saudara lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Daud. Ayat yang ke 55 aja karena waktu juga. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah Saul kepada Abner panglima tentaranya, anak siapakah orang muda itu Abner? Jawab Abner, demi Tuanku yang hidup yang raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Kemudian Raja Saul berkata, tanyakanlah anak siapakah orang muda itu? Ayat 57, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya pada Saul. Sedang kepala orang Filistin itu, kepala Goliat masih ada di tangannya. Ayat 58, kata Saul kepada Daud, anak siapakah engkau ya orang muda? Jawab Daud, anak hamba Tuanku Isai orang Bethlehem itu. Ketika saudara berani menghadapi tantangan, dan saudara lihat saudara diberkati, orang akan tanya, siapa dia? Oh, dia yang suka pergi ke gereja, dia yang rajin beribadah, dia yang sering berdoa, ya kan? Oh, dia anak Tuhan Yesus. Amin. Orang akan melihat saudara dan saya itu anak Tuhan Yesus ketika hidup saudara berhasil, karena saudara sudah menghadapi tantangan atau masalah yang besar. Tantangan masalah yang besar bukan sebuah masalah, namun di akhirnya adalah kita akan dilihat dan dipromosikan, dimuliakan oleh Tuhan. Saudara siap menghadapi berkat Tuhan di tahun ini? Saudara siap menghadapi tantangan masalah yang besar yang akan terjadi lebih lagi dalam kehidupan saudara? Jawabannya adalah pandang terus kepada Tuhan. Jangan memandang masalah, jangan jangan pandang tantangan yang saudara akan hadapi, tapi saudara lihat, saudara memandang kepada Tuhan, saudara minta sama Tuhan, dan saudara akan lihat saudara siap dipromosi sama Tuhan. Orang dunia akan melihat bahwa saudara dan saya anak-anak Tuhan yang diberkati. Amin saudara. Oleh sebab itu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan Ku Pandang Wajah-Mu dan berseru.